Sepanjang sejarah, terdapat kalangan yang berkeyakinan bahwa alam semesta akan terus ada untuk selamanya. Pemahaman keliru ini menjadi tulang punggung filsafat kaum materialis Yunani dan agama-agama politeis Sumeria dan Mesir. Penyebab terutama keyakinan keliru ini adalah banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui kebenaran yang diturunkan agama-agama wahyu atau memang sengaja mengabaikannya. Di masa lampau, rendahnya tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi mungkin mempengaruhi manusia dalam membentuk keyakinan keliru ini. Tapi di masa sekarang, telah terbukti secara ilmiah bahwa alam semesta mempunyai permulaan dan pastikan berakhir suatu saat di masa depan. Kebenaran ini telah secara gamblang dinyatakan dalam Al-Quran yang diturunkan sekitar 1400 tahun yang lalu. Alam semesta suatu ketika akan pasti berakhir. Dengan kata lain, hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Dan sesungguhnya, hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar-benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Tatanan sempurna yang telah bekerja sempurna selama miliaran tahun adalah karya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dan tatanan ini akan berakhir atas perintahnya di saat yang telah Dia tentukan. Seluruh alam semesta dan segala yang ada di dalamnya, hidup atau tak hidup, dari yang terbesar hingga yang terkecil, akan dihancurkan. Selain memberitakan berakhirnya dunia, secara bersamaan Al-Quran juga memberikan penjelasan rinci tentang tahapan peristiwa tersebut. Apabila langit terbelah, apabila lautan dipanaskan, apabila gunung-gunung dihancurkan dan dihamburkan, ketika matahari digulung, berakhirnya dunia akan merupakan bencana yang belum pernah dialami dunia sebelumnya. Sangat jelas dari sejumlah ayat Al-Quran bahwa kepastian berakhirnya dunia telah menarik perhatian di setiap kurun sejarah. Orang ingin mengetahui saat kiamat dari Nabi Muhammad. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menjawab pertanyaan ini sebagai berikut. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Meskipun merahasiakan kapan terjadinya kiamat dari manusia, Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad kejadian tertentu dan pertanda yang menunjukkan semakin mendekatnya saat tersebut. Film yang Anda saksikan ini akan menyajikan sejumlah pertanda yang dinyatakan Rasulullah tentang hari kiamat yang semakin mendekat. Mendekati terjadinya hari kiamat, akan ada banyak al-harj, dan al-harj berarti pembunuhan. Hari akhir tidak akan datang sehingga banyak terjadi pertumpahan darah. Selalu saja terjadi perselisihan antara umat manusia sepanjang sejarah. Namun demikian, hingga abad ke-20, pertikaian ini selalu bersifat kedaerahan dan beruang lingkup kecil.
Perang yang melibatkan hampir seluruh umat manusia meletus pada abad ke-20. Jutaan orang kehilangan nyawanya selama Perang Dunia Pertama dan Kedua. Sebanyak itu pula yang kehilangan tempat tinggal, cacat, atau kehilangan orang-orang yang dicintainya. Abad ke-20 dimulai dengan peperangan dan menjadi saksi atas munculnya sosok-sosok kejam seiring berlalunya waktu. Perang Korea, Perang Vietnam, pertikaian Arab-Israel, Perang Iran-Irak, dan Perang Teluk. Bosnia, Palestina, Chechnya, Afghanistan, Kashmir. Dampak perang semakin menjadi-jadi seiring dengan teknologi militer modern yang semakin canggih. Penggunaan persenjataan nuklir, biologi, dan kimia menghasilkan pembantaian massal yang kejam. Telah dibuktikan pula, tindak kekerasan dan gerakan terorisme meningkat pesat di abad ke-20. Puluhan ribu orang telah tewas atau cacat akibat ulah berbagai organisasi yang muncul dengan rencana dan tujuan ideologis serta dalih pembedaan ras. Pemandangan tidak manusiawi ini yang memuncak selama abad terakhir adalah salah satu bukti utama bahwa kita berada di zaman yang dijelaskan dalam hadits dan hari kiamat telah dekat. Kota-kota besar akan hancur, dan seolah-olah kota-kota ini tak pernah ada sebelumnya. Pada bagian sebelumnya, kita telah melihat bagaimana teknologi militer yang dikembangkan di abad ke-20 telah menimpakan bencana besar bagi manusia. Dampak terburuk dari itu semua terlihat di kota-kota besar. Senjata nuklir, bom berdaya rusak mengerikan, rudal berkendali laser dan senjata sejenisnya mulai digunakan dalam peperangan di abad terakhir. Senjata mengerikan ini telah menimpakan kehancuran pada wilayah pemukiman yang padanannya belum pernah disaksikan. Penggunaan bom atom menghapus 2 kota Jepang dari peta bumi. Ibu kota di Eropa rata dengan tanah karena pengeboman yang terus-menerus. Sejarah telah menyaksikan penghancuran yang tiada duanya dalam perang yang tak terhitung jumlahnya di abad ke-20.
Kehancuran yang melanda pusat-pusat padat penduduk tidak hanya datang akibat ulah tangan manusia saja. Sejumlah kota besar telah dimusnahkan oleh bencana alam. Gempa bumi, badai, dan angin puyuh telah menyebabkan kerusakan dahsyat di berbagai tempat hunian di seluruh dunia. Di sini, para peneliti mengungkapkan satu kebenaran yang paling mengejutkan. Era kita menyaksikan peningkatan yang tak dapat dipercaya dalam hal ukuran dan jumlah bencana alam. Ketika semua bencana alam yang tercatat dalam sejarah dikaji, ukuran dan besarnya sangat jauh berbeda dengan yang terjadi di abad ke-20. Ini adalah bukti lain bahwa hari kiamat yang dikabarkan dalam hadis telah dekat. Hari akhir takkan terjadi, sehingga gempa bumi akan sangat sering terjadi. Pada bagian sebelumnya, kita telah melihat bencana yang menghantam kota-kota besar dan menyaksikan betapa bencana semacam itu, baik karena ulah tangan manusia dalam bentuk perang ataupun peristiwa alamiah, telah menghancurkan seluruh kota. Ketika kita mengkaji bencana alam ini sedikit lebih dekat, satu lagi pertanda kiamat terpampang di depan mata kita. Itulah gempa bumi yang sering ditekankan di dalam hadis Nabi. Berdasarkan angka keluaran Pusat Informasi Gempa Bumi Nasional Amerika, telah terjadi 20.832 gempa di tahun 1999 saja. Puluhan ribu orang kehilangan nyawa karenanya. Jumlah dan kekuatan gempa bumi semakin meningkat. Yang sekali lagi menunjukkan kebenaran berita tentang hari akhir yang diungkapkan di dalam hadis. Jumlah orang miskin akan bertambah.
keuntungan hanya akan dinikmati di antara kaum kaya tanpa sedikit pun manfaat bagi kaum miskin. Seiring mendekatnya hari akhir, hadis yang mengungkapkan bahwa kemiskinan dan tingginya biaya hidup akan semakin menjadi-jadi tersebut kini tengah menjadi kenyataan. Banyak orang di Afrika, Asia, Amerika Selatan, dan Eropa Timur yang menghadapi kelaparan di depan mata. Peneliti tentang masalah ini mengungkapkan bahwa 1/4 penduduk dunia atau sekitar 1,5 miliar orang hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan yang tak terbayangkan. Berdasarkan angka untuk tahun 2000, 826 juta orang di dunia menderita kekurangan pangan. Dengan kata lain, 1 dari setiap 6 orang mengalami kelaparan. Mengapa ini sampai terjadi? Apakah karena kurangnya sumber pangan? Tidak. Penyebaran kekayaan yang tidak merata dan adil di antara manusia di dunia mengakibatkan hanya sangat sedikit orang yang dapat mengambil keuntungan dari sumber kekayaan dunia. Sementara ratusan juta yang lain ditimpa kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan. Lebih jauh lagi, besarnya ketidakadilan ini semakin meningkat sejak awal abad ke-20. Salah satu penyebab terutama dari pemandangan menyedihkan ini adalah manusia telah berpaling sejauh-jauhnya dari mendengar suara nurani mereka dan dari segala bentuk nilai kemanusiaan dan etika. Akan terdapat banyak perbuatan zina yang dilakukan secara terbuka. Hari akhir akan datang ketika perzinaan merajalela. Orang laki-laki akan menyerupai wanita, dan wanita akan menyerupai laki-laki. Unsur terpenting yang mempersatukan masyarakat dan mengatur hubungan antar manusia sebaik-baiknya adalah nilai moral. Namun, di zaman kita, nilai moral yang menjaga keutuhan masyarakat ini sedang berada dalam ancaman besar. Seks sesama jenis, pelacuran, seks sebelum dan di luar nikah, kejahatan seksual, pornografi, pelecehan seksual, dan meningkatnya penyakit seksual merupakan sejumlah petunjuk penting runtuhnya nilai moral. Peningkatan dan penyebaran pesat perilaku seks sesama jenis patut dicermati secara khusus. Kaum homoseks di masa sekarang mampu saling bekerja sama di tingkat dunia, membuat perkumpulan dan partai politik, bahkan menikah secara resmi di sejumlah negara, serta melancarkan perang terhadap agama dengan menentang ajarannya. Sebagaimana telah kita ketahui, perilaku homoseks kini telah mencapai tingkat penyebaran tertinggi selama kurun 14 abad antara diutusnya Rasulullah hingga masa sekarang. Hadis menunjukkan bahwa diterimanya perilaku homoseks sebagai cara hidup yang biasa merupakan petunjuk lain semakin dekatnya hari akhir.
manusia akan berkubang dalam perilaku homoseks dan lesbianisme. Akan datang suatu masa dalam umat ketika orang membaca Al-Quran namun hanya sebatas pada tenggorokannya saja, tidak masuk ke dalam hatinya. Akan datang suatu masa atas umatku ketika masjid dipenuhi orang namun mereka kosong dari petunjuk. Salah satu isyarat penting datangnya hari akhir adalah ditinggalkannya agama Allah dan ajaran Al-Quran. Hari akhir adalah ketika ayat-ayat Al-Quran diabaikan, aturan palsu dibuat atas nama Allah, terjadinya perpecahan antara para penganut agama, takdir diingkari, ibadah dilakukan hanya untuk dilihat orang, dan agama dipakai sebagai sarana mewujudkan kepentingan pribadi. Tanda-tanda ini telah diberitakan oleh Nabi kita 1400 tahun yang lalu. Kiamat akan datang ketika orang mempercayai bintang dan menolak qadar, takdir atau ketetapan Allah. Akan datang suatu masa untuk umatku ketika tidak lagi tersisa dari Al-Quran kecuali mushafnya, dan tidak tersisa Islam kecuali namanya, dan mereka tetap saja menyebut diri mereka dengan nama ini meskipun mereka adalah orang yang terjauh darinya. Perceraian akan menjadi kejadian sehari-hari. Akan terdapat banyak sekali anak haram. Pergeseran menjauhi akhlak mulia yang diajarkan agama seperti keadilan, kedamaian, cinta, kasih sayang, kesucian, penghormatan dan melindungi hak orang lain secara alamiah akan juga merobohkan tatanan kemasyarakatan. Proses keruntuhan tatanan masyarakat ini menampakkan diri dalam beragam bentuk. Perpecahan keluarga, perceraian, anak terlahir di luar nikah, sirnanya akhlak berbisnis dan berdagang, korupsi, kecurangan, rasa tertekan, khawatir, resah, dan meningkat pesatnya ketergantungan pada obat terlarang dan minuman keras. Orang yang jatuh ke dalam kehampaan ruhani karenanya akan terperosok ke lorong yang gelap. Mereka yang tidak mampu mencari jalan keluar akan melakukan kejahatan lebih besar dan membinasakan diri mereka sendiri. Fakta bahwa semua hal ini semakin banyak terjadi selama abad terakhir merupakan satu pertanda bahwa kita hidup di akhir masa dan hari kiamat semakin dekat.
Nabi kita mengabarkan dengan rinci tentang runtuhnya tatanan masyarakat yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Rincian ini meliputi: hari kiamat takkan terjadi sehingga pembunuhan semakin banyak. Saat itu adalah tahun-tahun yang membingungkan. Orang-orang akan meyakini pendusta dan mengingkari orang yang jujur. Orang akan tidak mempercayai orang yang amanah dan mempercayai orang yang khianat. Sesungguhnya di saat hari akhir akan ada persaksian palsu dan penyembunyian bukti. Kebohongan dan kecurangan akan menjadi hal biasa. Penyuapan akan disebut hadiah dan dianggap halal. Sumber-sumber sejarah menunjukkan bahwa di saat Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab belum memiliki teknologi yang memungkinkan mereka melakukan penyelidikan terhadap alam kehidupan atau jagat raya. Ini berarti terdapat perbedaan sangat besar dalam tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi antara masa ketika Nabi Muhammad hidup dan zaman kita sekarang. Namun demikian, hadis-hadis Nabi kita mengungkap perihal amat pesatnya kemajuan teknologi yang akan dicapai di akhir zaman. Marilah kita melihat berbagai kemajuan teknologi ini. Di masa itu, umur manusia semakin panjang. Rata-rata umur manusia sekarang jauh lebih panjang dibanding 1400 tahun lalu ketika Nabi kita menyampaikan kabar ini. Bahkan ada perbedaan besar dalam hal ini antara awal dan akhir abad ke-20. Perbaikan layanan kesehatan karena kemajuan teknologi kedokteran telah memungkinkan hal ini terjadi. Selain itu, perkembangan dalam ilmu genetika dan proyek genom manusia yang mengalami kemajuan pesat akan segera membuka lembaran yang benar-benar baru di bidang kesehatan. Kemajuan ini sedemikian besar sehingga orang-orang yang hidup di zaman sebelumnya tak pernah mampu membayangkannya. Hari akhir tak akan terjadi sehingga manusia berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Jika kita melihat sejarah arsitektur dan rekayasa, kita akan mengetahui bahwa bangunan bertingkat mulai didirikan menjelang akhir abad ke-19. Kemajuan teknologi, penyebaran baja, dan penggunaan lift listrik telah memacu pembangunan gedung-gedung pencakar langit.
Apa yang dikatakan hadis tersebut telah menjadi kenyataan. Orang akan berlomba membangun bangunan tinggi, dan bangsa-bangsa saling berlomba untuk mengetahui siapa yang mampu mendirikan bangunan tertinggi. Hari akhir takkan terjadi hingga waktu berlalu dengan cepat. Jarak yang jauh akan ditempuh dalam waktu singkat. Di zaman kita, pesawat supersonik, kereta api dan kendaraan tercanggih lainnya mampu menempuh jarak yang biasanya memerlukan waktu berbulan-bulan hanya dalam beberapa jam dengan lebih mudah, nyaman dan aman. Demikianlah isyarat dalam hadis tadi telah menjadi kenyataan. Pernyataan bahwa waktu akan berlalu dengan cepat dalam hadis yang pertama dapat dipahami dengan pengertian ini. Jelas bahwa Rasulullah menyatakan, di akhir zaman, segala sesuatu akan diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan di zaman lain. Sungguh, kemajuan ilmu pengetahuan memungkinkan segala pekerjaan dapat dikerjakan dalam waktu yang lebih singkat dan hasil yang lebih baik. Satu hadis lain mengisyaratkan hal yang sama. Hari akhir takkan tiba sehingga waktu menyusut. Setahun terasa seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti sejam, dan sejam seperti goyangan api. Ratusan tahun lalu misalnya, komunikasi antar benua memakan waktu berminggu-minggu, sementara sekarang hanya perlu beberapa detik dengan internet dan satelit yang dilengkapi teknologi komunikasi modern. Kini berjuta buku dapat diterbitkan dalam waktu setara dengan yang diperlukan untuk menulis sebuah buku berabad-abad yang lalu. Pekerjaan harian seperti menyapu, memasak dan merawat anak tak lagi memakan waktu lama dengan bantuan teknologi. Singkatnya, ketika kita melihat teknologi masa kini, kita akan mengetahui semua perkembangan yang telah tertera dalam hadis Nabi kita. Hari akhir takkan datang, sehingga suara seseorang berbicara kepada diri orang tersebut. Salah satu hadis Nabi merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi dengan istilah ini. Agar seseorang dapat mendengar suaranya sendiri, pertama suaranya harus direkam dan kemudian didengarkan. Teknologi perekaman suara dan penggandaannya adalah hasil teknologi abad ke-20. Hadis lainnya mengabarkan perkembangan teknologi komunikasi yang akan dialami menjelang hari akhir berbunyi sebagai berikut. Suara akan memanggil dengan namanya, dan bahkan orang-orang di barat dan timur akan mendengarnya. Suara ini akan menyebar ke seluruh dunia, dan setiap bangsa akan mendengarnya dalam bahasanya masing-masing. Suara dari langit yang semua orang akan mendengarnya dalam bahasanya masing-masing. Hadis ini menyebutkan satu suara yang akan didengar di seluruh dunia dalam bahasa setiap orang. Jelaslah, hal ini merujuk kepada radio, televisi, dan cara komunikasi semacamnya.
Adalah sebuah keajaiban bahwa 1400 tahun yang lalu Nabi menyebutkan sebuah pencapaian yang tak terbayangkan bahkan 100 tahun sebelumnya. Sejauh ini, dalam film ini kita telah melihat pertanda datangnya hari kiamat dalam hadis-hadis yang disampaikan kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita telah memahami bahwa masa di mana kita hidup sekarang ini adalah akhir zaman sebelum datangnya hari kiamat. Namun, hadis bukanlah satu-satunya pernyataan yang mengandung petunjuk tentang hari akhir. Banyak sekali ayat Al-Quran yang juga mengulas bahasan ini. Sebagian besar ayat-ayat ini menggambarkan kejadian menggentarkan yang terjadi bersamaan dengan saat kiamat, dan sebagian diyakini merujuk pada pertanda semakin dekatnya hari akhir. Salah satunya dapat ditemui pada surat Al-Qamar. Al-Qamar adalah nama surat ke-54 dari Al-Quran. Qamar berarti bulan dalam bahasa Indonesia. Ayat pertama dari surat ini dianggap memiliki pesan penting perihal hari akhir. Telah dekat datangnya saat itu, dan telah terbelah bulan. Kata terbelah yang digunakan dalam ayat ini berasal dari kata Arab syaqqa yang mempunyai beragam arti. Dalam sejumlah tafsir Al-Quran, arti terbelah seringkali dipakai. Namun kata syaqqa dapat juga berarti membajak atau menggali tanah. Salah satu ayat di mana kata kerja dengan arti ini digunakan berbunyi, "Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma." Arti kata syaqqa di sini bukanlah membelah, melainkan membajak tanah. Jika kita kembali ke tahun 1969, kita akan menyaksikan salah satu keajaiban besar Al-Quran. Penelitian yang dilakukan di permukaan bulan pada tanggal 20 Juli 1969 mungkin merupakan petunjuk atas terbuktinya isyarat yang disampaikan 1400 tahun lalu dalam surat Al-Qamar. Pada hari itu, astronot Amerika menginjakan kakinya di bulan. Dengan menggali tanah bulan, mereka melakukan penelitian ilmiah serta mengambil contoh bebatuan dan tanah. Sungguh sangat menarik bahwa peristiwa ini benar-benar sesuai dengan pernyataan dalam ayat Al-Quran tadi. Dalam film ini, kita telah mengamati perkembangan umat manusia yang terjadi dalam abad ke-20 dan yang masih terus berlanjut hingga sekarang. Sebagian besar perkembangan ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Nabi menggunakan istilah akhir zaman untuk menyebut masa ketika semua hal ini terjadi, dan mengatakan bahwa sebagian peristiwa tersebut merupakan pertanda dekatnya hari kiamat. Kita juga telah menyaksikan
betapa hampir semua pertanda hari akhir ini kini telah terjadi. Hendaklah tidak dilupakan bahwa setiap pertanda yang terjadi menunjukkan semakin mendekatnya hari akhir, serta mengingatkan kita pentingnya kembali segera kepada ajaran Al-Quran. Kebanyakan orang di masa kita tak pernah memikirkan hal ini atau enggan membicarakannya. Bahkan mereka tidak mau berbicara tentang bencana alam atau melihat film tentang kematian atau bencana. Yang mereka coba lakukan adalah menghindarkan diri dari rasa takut yang ditimbulkan oleh pemikiran tentang hari kiamat. Namun, hari kiamat yang pasti akan terjadi adalah kebenaran yang tak terhindarkan. Dalam sebuah ayat, Allah menyatakan bahwa hari kiamat sungguh dekat. Dan sesungguhnya, hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya. Pertanda akhir zaman yang disebutkan dalam hadis dan ayat Al-Quran datang silih berganti di masa kini. Peristiwa yang belum pernah dijumpai sebelumnya kini datang di masa kita hidup. Manusia seharusnya tidak mengabaikan isyarat Allah ini. Sebaliknya, mereka wajib memanfaatkannya sebaik mungkin. Tanda-tanda akhir zaman merupakan peringatan dan pengingat bagi mereka. Janji Allah adalah pasti benarnya. Tak seorang pun mampu merubah janjinya atau mencegah terlaksananya janji itu. Sebagaimana dalam setiap hal, kata akhir yang paling baik dan terindah datang dari Al-Quran. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah. Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya, maka kamu akan mengetahuinya.